Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, bertemu kembali dengan Us Ambar. Kali ini kita sudah di pertemuan yang terakhir di tema 8 peristiwa alam, di subtema 4 bencana alam. Tidak terasa sudah di tema yang terakhir ya Dek ya, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang keempat. Nah, Us Ambar berharap walaupun kita masih di bulan puasa, Us Ambar harapkan anak-anak tetap semangat menjalankan ibadah puasa sambil tetap semangat untuk belajarnya. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Tapi sebelumnya siapkan PBD kalian, alat tulis kalian, sehingga saat menyimak video dari tutorial dari Us Ambar, kalian sudah siap dengan alat tulis dan buku PBD kalian. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya dengan Us Ambar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan terima kasih. Nah, tentunya ungkapan terima kasih itu sering sekali kita ucapkan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ungkapan terima kasih itu kita ucapkan manakala kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan bagaimana kita menggunakan ungkapan terima kasih itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Jadi fokus kita, pelajaran kita hari ini di subtema 4, di pembelajaran yang keempat, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia adalah tentang ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong. Itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Nah, di situ ada teks bacaan. Us Ambar akan membacakan teks bacaan itu. Coba kalian perhatikan ya, sambil kalian menyimak. Us Ambar bacakan ya. Saat di rumah, Siti melihat berita di televisi. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Lihat gambar itu. Di situ ada bencana apa, Dek? Ya, betul, bencana alam, angin, puting beliung yang begitu dahsyat sekali sehingga menghancurkan desa Sukamaju ya. Semua rumah-rumah penduduk atapnya itu terkena sapuan angin puting beliung. Nah, sangat mengerikan sekali ya Dek ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan kuasanya, itu kita sebagai manusia sudah tidak bisa menolak. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Nah, saat ini desa Sukamaju sedang terkena musibah bencana alam angin puting beliung. Nah, bisa bacakan. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Jadi saat ini desa Sukamaju sedang terkena bencana angin topan. Nah, sambil lanjutkan. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, sekarang di situ ada teks bacaan percakapan antara Siti dan Mei ya, antara Siti dan temannya. Coba Us Ambar akan bacakan percakapan antara Siti dan temannya. Siti berkata, "Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju." Nah, kemudian temannya menjawab, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Nah, dari teks
tag bacaan di atas ataupun dari tag percakapan, di situ ada ungkapan apa, Dek? Betul, ungkapan terima kasih. Dari tag bacaan tadi ungkapan terima kasih dari siapa? Iya, dari penduduk Desa Sukamaju. Kenapa penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih? Betul, karena saat penduduk Desa Sukamaju menerima atau mendapatkan musibah bencana alam, maka banyak sekali orang yang membantu penduduk Desa Sukamaju. Maka penduduk Desa Sukamaju mengungkapkan rasa terima kasihnya secara baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian dari tag bacaan tadi, Siti dengan Mei atau Siti dengan Lani. Nah, di situ Siti memberikan informasi kepada Lani yang Lani tadinya belum tahu menjadi tahu, sehingga Lani mengucapkan apa kepada Siti? Bagus, mengucapkan terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada tag percakapan lagi. Apakah kamu mendengar berita, Dayu? Nah, di situ Beni berkata kepada Dayu. Dayu menjawab, saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat di tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Nah, ada kata menolong. Kita kan sudah tadi Usambar sudah jelaskan bahwa hari ini kita belajar ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong. Nah, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan bantuan makanan. Udin berkata, tepat sekali Beni, makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Nah, idemu bagus Beni, ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Nah, terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, sangat jelas di situ deh ya, ada ungkapan terima kasih, kemudian ada ungkapan permintaan tolong ya. Semuanya akan dilakukan dengan tulus ikhlas. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain itu jangan pernah sungkan, jangan pernah segan untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu. Ya, demikian juga kalau kita mengungkapkan permintaan tolong. Kalau kita memang membutuhkan pertolongan orang lain, harus memang kita dengan ikhlas atau dengan legowo, ya ibaratnya kita harus memang kita membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Lanjut ya. Nah, di situ ada tag bacaan. Bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapa yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-temannya untuk bermain. Nah, ayo, ini ya, Beni berkata, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Ya, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka, nah, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka bagaimana? Nah, saya akan berterima kasih Dayu. Nah, jika Dayu itu membantu Edo mengobati lukanya, maka Edo akan berterima kasih kepada Dayu. Mengapa? Karena sudah membantu mengobati lukanya Edo. Seperti itu nggih. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lainnya. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah, selalu ungkapkan berterima kasih setelah mendapat pertolongan dari orang lain. Dan bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam pula dapat menimpa dirimu. Saat kalian mengalami kesulitan, nah ini saat kita mengalami kesulitan, maka kita perlu bantuan, maka mintalah tolong kepada temanmu. Nah, kalau minta tolong itu ya yang bagus ya, sudah minta tolong bahasanya nggak bagus, bahasanya kasar atau yang lainnya,
itu juga tidak baik kalau meminta tolong dengan bahasa yang santun, yang sopan. Nah, berikut contoh ungkapan permintaan tolong. Misalnya ada kata payung. Yuk coba kalian buat ungkapan permintaan tolongnya. Usambar punya kata payung. Siapa yang bisa? Iya, Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar hujan deras. Nah, dengan kalimat yang sopan, permintaan tolong itu diungkapkan. Kemudian yang kedua, dengan kata sakit. Ayo, siapa yang bisa? Iya, kaki saya sakit. Dayu, minta tolong ambilkan obat di UKS. Nah, seperti itu ungkapan tolong diucapkan manakala kita memang membutuhkan pertolongan orang lain dan ucapkan dengan tulus ikhlas. Nah, demikian tadi pelajaran Usambar hari ini. Ada dua yang kita pelajari hari ini, ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong. Ucapkan terima kasih apabila kita menerima pertolongan dari orang lain, dan ucapkan permintaan tolong memang di saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, demikian ya Dek yang bisa Usambar sampaikan. Kalau sudah, silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada di buku BBD kalian. Jangan menunda tugas sehingga semuanya tidak menumpuk menjadi satu yang akan membuat kalian nanti malas untuk mengerjakan. Nah, setiap hari sudah selesai langsung dikerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan boleh minta langsung WA Ustazah, nanti Usambar akan membantu. Nah, kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.